الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Zat yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, terlebih nikmat keimanan dan keislaman yang tidak semua manusia diberikan oleh Allah. Nikmat harta banyak, nikmat kesehatan banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada manusia. Tapi nikmat keimanan, nikmat keislaman tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yunus ayat yang ke-100, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah." Tidak setiap jiwa mampu dan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Kita hadir di tempat ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Taat kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dua. Fas'au ila dzikrillah, segera menuju Allah, mengingat Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Wa dzarul bai', tinggalkan semua aktivitas transaksi jual beli. Maka sementara kita tinggalkan transaksi jual kita, beli makanan, beli minuman, beli pakaian, apapun itu, semua perbuatan dan aktivitas transaksi jual beli tinggalkan. Karena kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita penuhi tempat ini untuk bermunajat, memohon dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan yang hari ini melekat di dada kita tidak lekang begitu saja sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita yang hadir hari ini. Semoga kita semua sampai mati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dengan derajat muttafaqun alaih, disepakati oleh dua imam, seorang tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, dari bapaknya Al-Musayyib mengatakan, lamma hadarat Abu Talibinil wafah, ketika satu hari Abu Talib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit keras,
yang di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan dia. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Seorang keponakan menjenguk pamannya dalam keadaan sakit, terbaring di atas tempat tidurnya. Ketika itu Rasul temukan ada manusia lain. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ada sosok yang bernama Abu Jahal di sisi Abu Talib, dan ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Rasul kemudian mengajak paman tercintanya Abu Talib untuk mengucapkan satu kalimat. Rasul mengatakan, "Qul ya am, la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengan ucapan itu, kalimat la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwasanya engkau pernah mengucapkan la ilaha illallah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Abu Talib tidak serta-merta mengucapkan la ilaha illallah. Terlebih ketika saudaranya yaitu Abu Jahal membisikkan, begitu pula Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah mengucapkan kalimat atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kau sudah tidak suka lagi dengan agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Apakah kau telah membenci agama masa lalumu? Kau ingin masuk ke dalam agama baru yang dibawa oleh Muhammad? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Terus beliau ulang-ulang tawaran untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yang terjadi. Abu Talib sampai akhir hayatnya enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia hanya ungkapkan huwa ala millati Abdul Muttalib. Ia masih bersikukuh berada pada ajaran nenek moyangnya yaitu Abdul Muttalib. Sehingga kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah, niscaya wahai paman, aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Sehingga para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau min ba'd an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyanahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah saudara-saudara, meskipun mereka adalah karib kerabat, setelah jelas keterangan dari Allah mereka akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, berkenaan dengan ini pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak mampu untuk memberikan jalan hidayah kepada orang yang bahkan engkau cintai sekalipun. Dan yang tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari hadis yang kita sampaikan ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jika seseorang mengucapkannya maka mendapatkan jaminan surga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, maka dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga. Yang kedua, faedah yang kita bisa petik dari hadis ini bahwasanya
siapapun tidak mampu memberikan jalan hidayah kepada orang lain, karena hak untuk memberikan hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya, secinta apapun Rasul kepada pamannya, dan kita semua tahu sejarah mencatat perjuangan Abu Talib menjadi benteng Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi perisai untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga, yang mengawasi dan memberikan perhatian yang sangat besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di akhir hayatnya dia tetap menjadi seorang musyrik, menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Sehingga para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hak untuk memberikan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mampu dan bisa berusaha. Tetapi lagi-lagi hasil nilai seseorang berhak untuk dapatkan hidayah atau tidak, itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, kedekatan kita dengan siapapun tidak bisa memberikan jaminan. Kita dekat dengan seorang ulama, dekat dengan seorang ustadz, dekat dengan seorang kiai, dekat dengan keturunan para nabi, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib, tidak memberikan jaminan kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kasusnya Abu Talib, orang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi jika bermaksiat kepada Allah, jika kufur kepada Allah, melakukan kesyirikan, naudzubillah tsumma naudzubillah, tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy di masa itu, ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum minallah. Hai bangsa Quraisy, beli diri kalian dari Allah dengan amal-amal saleh. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun, tidak bisa membantu kalian, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian di hadapan Allah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bahkan lebih jauh, Rasul mengatakan kepada pamannya sendiri, yaitu Al-Abbas, mengatakan itu kepada bibinya sendiri, yaitu Safiyah, dan terakhir Rasul katakan kepada anak tercintanya, Ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Rasul mengatakan, wahai Fatimah, salimin mali ma syi'ti. Silakan meminta apapun dariku, jika ku memiliki harta akan kuberikan kepadamu wahai Fatimah. Tetapi la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu memberikan manfaat, kebaikan, syafaat kepada engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kau kufur kepada Allah, kalau kau melakukan kesyirikan kepada Allah. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kekufuran, kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang wajib bagi kita untuk meninggalkan semua bentuk dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian, mari kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tanamkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dengan cara imtithal awamirillahi wajtinabu nawahi,
melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang hukumnya sunnah, lebih-lebih wajib, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, baik yang dinilai oleh para ulama dengan hukum makruh, lebih-lebih haram. Karena bertakwa adalah sebaik-baik bekal. Manusia jika dia sadar dia sedang menempuh perjalanan yang panjang, dia akan persiapkan perbekalan yang sangat banyak. Perbekalan yang banyak itu terakumulasi dalam satu ungkapan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mewasiatkan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian seluruh manusia, dan sebaik-baik bekal adalah takut kalian kepadaku, kata Allah. Karenanya mari kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir hari ini bisa menjadi seorang muslim yang mukmin, yang muttaqin. Seorang muslim yang tunduk dan patuh, pasrah kepada semua peraturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari segala macam dosa-dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Dan semoga kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله